ini? Seorang geser dong, silakan. Seorang raja. Lagi apa dia? Naik kuda. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang hidupnya sangat serakah. Dia suka tebang pohon-pohon yang ada di hutan, kasih habis. Ditumbang semua pohon-pohonan di hutan. Boleh pohon-pohon di hutan ditumbang? Tidak boleh. Kemudian ada apa itu? Monyet, zebra, sama badak, sama mana ular? Oh ya, ular. Mereka berkata, kita tidak boleh membiarkan raja itu menebangi semua hutan-hutan ini. Pohon-pohon yang ada di hutan tidak boleh ditebang. Kalau pohon-pohon itu ditebang, maka kita tidak punya makanan. Kemudian kata dua, benar kawan, akibat pohon-pohon itu ditebang, aku sekarang kurang minum air. Karena sumber air minumku sudah habis, pohon-pohon ditebangi semua oleh raja. Kemudian sisa berapa pohon aja yang harus ditebang. Kemudian gajah, singa dan beruang sama burung. Mereka lagi duduk bercerita, datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk berkata kepada mereka begini, kalian, aku siap menjadi sukarelawan, membantu kalian semua untuk melawan sang raja. Mereka percaya tidak? Mereka tidak percaya. Mereka bilang, masa sih nyamuk bisa melawan sang raja, sedangkan dia kecil, sang raja besar. Mereka tidak percaya. Coba lihat. Mereka bilang, apa katamu? Kata teman-temannya, mau melawan sang raja. Iya, mereka tuh ngolong-ngolong nyamuk. Masa sih kamu bisa untuk melawan sang raja? Kemudian mereka duduk. Gajah, singa, apalagi ini beruang. Kemudian mereka duduk bercerita. Mereka bilang begini, kenapa kita tidak percaya kepada nyamuk, sedangkan dia sudah mau jadi sukarelawan untuk membantu kita. Akhirnya mereka duduk berdiri, buaya, kambing dan kuda. Sama burung mereka bilang kayak gini, pantas saja kita ini mendapat perlakuan tidak mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari raja, karena kita tidak bersatu dengan teman yang lain. Yang ini tidak dipercaya. Iya, makanya raja seenaknya sama mereka di hutan. Akhirnya mereka duduk berkumpul dan mereka memberi kepercayaan kepadanya. Mereka bilang, ayo. Mereka bilang begini, gajah dan teman-temannya bilang begini, ayo kita kasih kesempatan kepada nyamuk yuk. Biarkan dia berbuat apa yang dia bisa. Kita lihat apakah bisa dia melawan sang raja atau sang gajah. Kemudian mereka pun setuju untuk memberi nyamuk untuk melawan sang raja. Mereka bilang kayak gini, baiklah nyamuk, kami serahkan tugas ini kepadamu untuk melawan sang raja. Nyamuk bilang, oke, siap, laksanakan. Oke. Lalu terbanglah nyamuk sampai ke istana. Sampai di istana rajanya sedang apa? Tidur. Sampai di istana rajanya sedang tidur dengan nyenyaknya, seperti anak-anak tidur. Kemudian
batang, gigitlah sang raja di mana itu gigitnya? Di tangannya. Dia gigit di tangannya sang raja. Kemudian setelah menggigit sang raja, dia gigit di beberapa tempat, ada di tangan, di mukanya, dia gigit sang raja. Setelah dia menggigit sang raja, dia pergi. Dia terbang menemui teman-temannya di hutan. Lalu dia katakan seperti ini, aku sudah melaksanakan tugasku. Kalian tapi sabar ya. Kalian tunggu beberapa hari lagi, beritanya akan datang. Lalu beberapa hari kemudian, di mana ini? Di istana. Di istana ada para tabib. Tabib itu sama saja dengan dokter. Datanglah dokter ke istana untuk menyembuhkan sang raja, karena sang raja jatuh sakit gara-gara digigit sama nyamuk. Jadi mereka panggil pak dokter untuk menyembuhkan sang raja. Apakah sang raja sembuh? Sang rajanya tidak sembuh, tetapi sang rajanya meninggal karena gigitannya nyamuk. Kemudian hewan-hewan berkumpul semuanya. Mereka mendengar berita bahwa sang raja sudah meninggal. Lalu mereka berpikir dan berkata seperti ini, oh, ternyata yang nyamuk lakukan beberapa hari lalu telah terjadi. Ternyata seekor nyamuk tadi bisa melawan sang raja. Karena raja sudah mati, mereka senang enggak? Senang, karena tidak ada yang tebang lagi pohon-pohon yang ada di hutan. Ya, soalnya sisa beberapa pohon karena sudah habis ditebang sama raja. Kalau pohon itu ditebangin semua jadi apa? Jadi hangus. Ada hewan untuk tinggal? Tidak ada. Ada bahan makanan untuk mereka makan? Tidak ada. Nah, ada air minumnya juga? Tidak ada. Akhirnya mereka sadar, teman-temannya sadar bahwa nyamuk ini pahlawan super. Nyamuk ini sangat menakjubkan. Meskipun dia kecil, tapi dia bisa melawan sang raja. Akhirnya mereka berterima kasih kepada nyamuk. Iya, nyamuk itu ada di mana-mana, di rumah Gibran tidur aja itu. Sang raja aja di istana ada nyamuk bisa masuk, apalagi rumah kita. Ya enggak? Jadi di rumah harus jaga kebersihan. Jadi pada kisah ini diceritakan pesannya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh jadi manusia yang serakah, harus saling menolong, tidak boleh serahkan barangnya orang hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh menganggap orang itu kecil. Tidak boleh memandang orang kecil dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini buktinya nyamuk. Dia kecil tapi bisa melawan sang raja. Karena dia punya kelebihan. Kelebihan bisa menggigit orang sampai sakit lalu meninggal. Nyamuk ini kalau dia gigit orang jadi penyakit demam berdarah. Kalau masuk rumah sakit, kalau terlambat diobati bisa meninggal. Sama seperti sang raja di sini. Iya, itu karena kecelakaan. Jadi sang raja yang ini aja bisa meninggal gara-gara nyamuk yang kecil. Jadi rajanya belum dicari lagi. Nanti mereka kumpul lagi
yang bercerai ganti rajanya. Yang orangnya baik, bisa memimpin kerajaan, hebat. Apa tadi pesannya? Tidak boleh serakah. Dia jahat karena lihat hutan-hutan dia mau tebang semua, dia ambil kayu-kayunya.